selama ini menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia dalam sekitar 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Namun ketergantungan yang terlalu tinggi pada beras menimbulkan masalah serius, terutama ketika produksi beras menurun akibat perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga diperlukan alternatif sumber karbohidrat yang dapat menggantikan beras. Salah satu bahan pangan yang berpotensi besar adalah sagu, yang telah lama menjadi pangan pokok di wilayah timur Indonesia dan berpotensi besar menggantikan nasi. Sagu memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Inilah yang menjadi alasan mengapa sagu mampu untuk menggantikan beras sebagai bahan pangan pokok. Karena dalam 100 gram sagu terdapat sekitar 353 kalori, yang dimana jumlah ini hampir setara dengan beras, yaitu 360 kalori, dan jagung 361 kalori. Artinya, dari segi energi, sagu mampu memberi serta memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat sebagaimana dengan beras. Sagu juga merupakan bahan pangan yang mudah dicerna, karena pati sagu yang berbentuk butiran halus, sehingga mudah dicerna tubuh. Cocok untuk semua kalangan dari anak-anak lansia sampai orang yang sedang dalam masa pemulihan. Namun, kandungan protein dalam sagu sangat sedikit dengan bahan pangan lainnya. Dalam 100 gram sagu hanya dapat menghasilkan 0,7 gram protein, kalah jauh dengan jagung di 100 gram yang menghasilkan 7 gram protein. Namun meski kandungan proteinnya rendah, kekurangan ini dapat ditutupi dengan pengolahan sagu menjadi produk turunan seperti mie, roti, atau dikombinasikan dengan bahan protein tinggi. Selain itu, ketersediaan sagu di Indonesia sangat melimpah, terutama di Papua, Maluku, dan daerah rawa lainnya. Indonesia memiliki ketersediaan lahan sagu sekitar 5,5 juta hektar lahan sagu dari total 6,5 juta hektar di dunia. Jumlah ini mampu menghasilkan jutaan ton pati setiap tahun. Dengan pemanfaatan yang optimal, ketergantungan impor beras mampu dikurangi. Sagu juga dikenal ramah lingkungan. Tanaman sagu mampu tumbuh di lahan basah dan rawa yang jenuh air tanpa memerlukan pupuk kimia seperti pestisida ataupun pupuk intensif lain secara berlebih. Selain itu, sagu mampu menyerap CO2 atau karbon dioksida hingga 240 ton per hektar per tahun, sehingga berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menjadikan sagu lebih berkelanjutan dibandingkan budidaya padi di lahan sawah yang justru menghasilkan gas metana atau CH4 yang mampu menyebabkan dampak pemanasan global metana 48 kali lebih kuat daripada CO2 atau karbon dioksida. Tanaman sagu juga dikenal ramah lingkungan karena hampir semua bagian dari tanaman sagu bisa dimanfaatkan. Dimulai dari batang yang bisa diambil patinya, daun yang bisa menjadi bahan atap rumah ataupun anyaman, pelepah dan limbah batang untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Dengan semua bagian yang bisa dimanfaatkan, otomatis sagu mendukung prinsip zero waste yang minim limbah sehingga lebih ramah lingkungan. Jadi, untuk kesimpulannya, memang masyarakat Indonesia sudah terbiasa dalam mengonsumsi beras, sehingga terdapat tantangan dari sisi budaya dan preferensi rasa yang belum cukup untuk ditoleransi. Namun, sagu bisa diolah dalam berbagai bentuk pangan seperti papeda, mie sagu, kerupuk, roti, dan bahkan bihun. Dengan adanya inovasi serta dukungan teknologi modern yang membuat produksinya lebih efisien, sagu berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hingga dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.